Walhasil kami dari NU beda dengan Wahabi. Kenapa? Kalau semua yang dianggap bid'ah, apa yang tidak ada zaman Rasulullah, ilmu semuanya bid'ah. Kalau gitu ilmu semuanya bid'ah semuanya nih. Padahal ilmu itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat, baru ada ilmu. Jangan kan ilmu, huruf ada titiknya tuh loh, baru ada tahun 59, baru ada titiknya. Tadinya nggak ada titiknya tadi. Ba, ta, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama, dal, sama. Apa bisa baca kita? Harokat, fathah, dhamma, kasroh. Baru ada Imam Khalil yang bikin tahun 170-an. Ilmu tajwid, baca Quran kalau pakai ilmu tajwid dosa. Baca Quran kalau nggak pakai ilmu tajwid dosa. Baru ada ilmu tajwid tahun 224. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi menurut kita ulama, ilmu harus kita pelajari, harus kita dalami dalam mencapai kebenaran dalam beragama, bukan bid'ah. Jadi tidak semua yang ada zaman Rasulullah itu bid'ah. Itu bedanya kita dengan Wahabi. Menurut Wahabi, apa saja yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Kalau menurut NU tidak. Kalau itu memang kebaikan untuk mencapai kebenaran, media dakwah Islam justru malah harus kita lakukan. Seperti pengembangan ilmu pengetahuan. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlareng siti. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang suwarga. Sugeng rawuh Bapak, selamat datang, terima kasih sudah hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sungguh kehadiran Bapak menambah besar kebanggaan dan kebahagiaan kami, keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahiladzi adkhabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, yang kami muliakan dan kami takzimi Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot, yang kami hormati para yai, Bapak Ibu pengurus organisasi yang hadir pada hari ini. Pertama, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan sehat ya, dan semangat, sehingga sampai dengan saat ini kita masih sama-sama siap untuk menerima materi pemaparan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan Bapak Kiai Said Agil Sirot ini. Insya Allah tidak asing lagi bagi kita beliau ini, Pak. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita ini ya, walaupun dituntun oleh Google tadi Pak, lewat gang-gang Pak. Sampai beliau berkata pada saya, Pak Hasim, apa betul presiden kemarin lewat gang ini gitu. Saya sudah doa aja, saya takutnya Yai Sim, saya balik aja lah ke gini, wah kacau. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ya beliau diparingi oleh Allah sehat,
sehingga beliau hadir di tengah-tengah kita ini. Sekali lagi Yai, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya saya rasa kita tidak perlu panjang lebar. Selanjutnya sepenuhnya kami mohon kepada Kiai untuk memaparkan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita Nyai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang saya hormati para ulama, asatid, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, yang terhormat Ketua Umum LDI Bapak Kiai Haji Insinyur Kriswanto, Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, dan seluruh jajaran pimpinan pusat LDI, Pak Hashim Nasution sebagai sekretaris, Pak Prof Sigi sebagai satu ketua. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal khudur. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasb. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya bicara akidah dan syariah saja. Bukan hanya membawa misi teologi dan ritual ibadah saja. Tapi Islam di samping membawa ajaran akidah syariah juga membawa misi peradaban, kemajuan sosial, dan puncaknya adalah kemanusiaan. Itu puncaknya. Ketika Nabi 13 tahun di Mekah menyampaikan ajaran tauhid dengan berbagai cara, disampaikan Al-Quran, disampaikan kisah-kisah para nabi terdahulu dengan umatnya, bagaimana nasib umat-umat nabi terdahulu yang melawan nabinya, yang melawan Tuhan, berakhir dengan sangat tragis. Semua disampaikan oleh Nabi dalam surat Al-Quran yang turun di Mekah, surat-surat Makkiyah. Ternyata selama 13 tahun hanya mendapat pengikut 120 orang, kurang lebih. Hanya 120 orang. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Hanya 120 orang kurang lebihnya. Dan kebanyakan kelas menengah ke bawah. Yang ada kelas elit ada, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Ali, itu elit itu. Tapi kebanyakan Bilal, orang kulit hitam, Suhaib, Ammar bin Yasir, budak, dan seterusnya. Terpaksa Nabi hijrah ke kota Yathrib. Hijrah terlebih dahulu para sahabatnya dulu agar hijrah ke kota Yathrib. Terakhir puncaknya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar hijrah ke kota Yathrib dengan perjalanan yang sangat dramatis ya. Sembunyi dulu di gua Thur 3 hari 3 malam dengan rasa ya manusiawi, rasa takut, berjalan sampai menuju ke kota Yathrib. Sampai di kota Yathrib ternyata menjumpai masyarakat yang plural, bineka, majemuk. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laut bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Yang membangun kota tersebut namanya Syekh Yathrib. Maka disebut kotanya Yathrib. Sampai di kota Yathrib menjumpai masyarakat yang plural. Ada yang beragama Islam pendatang. Dipanggil muhajirin. Ada yang beragama Islam pribumi, terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Ada non muslim Yahudi 3 suku,
Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Quraidah kebanyakan petani, nanam korma. Bani Qainuqa perajin emas, permata. Bani Nadir pekerja. Setelah melihat kenyataan masyarakat Yathrib plural, majmuk, bineka, maka Nabi memutuskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Kalau ragu-ragu apa yang saya sampaikan, baca sendiri ya di kitab. Kitabnya namanya As-Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, juz 2 itu. Dari halaman 219 sampai 221. Artinya begini artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim pendatang. Wal muslimuna min Yathrib. Muslim pribumi. Wal Yahud dan non muslim. Asalkan satu cita-cita, satu tujuan, lahiqa ma'ahum, jahada bihim, sama-sama misi perjuangannya, sama-sama, kalau bahasa sekarang visi misi, bahasa sekarang. Maka sesungguhnya semua itu adalah innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah mencoba dan berhasil. Mencoba dan berhasil mewujudkan sebuah komunitas umat yang tidak berlandaskan agama, tidak berlandaskan kesukuan, tapi berlandaskan kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita. Ini namanya sudah sikap yang sangat moderat. 15 abad yang lalu, luar biasa. Belum ada PBB, Amerika belum ada, malah Amerika belum ada kan. Belum ada PBB, belum ada Komisi Hak Asasi Manusia, belum ada. Tapi Nabi sudah menegaskan yang saya bangun ini adalah umat yang plural. Umat yang diikat dengan kesamaan tujuan. Bukan berdasarkan konstitusi agama dan bukan berdasarkan konstitusi kesukuan. Maka Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam. Enggak pernah. Percaya sama saya lah, saya baca sejarah. Dan tidak pernah mengatakan negara Arab. Tapi yang beliau cita-citakan negara Madinah, Madani, Madaniyah, Mutamaddin. Apa itu artinya? Agama yang masyarakatnya mencapai kesempurnaan dalam thaqafah. Thaqafah itu apa? Agama, akhlak, budaya, culture, dan mencapai kesempurnaan hadarah. Apa hadarah itu? Kemajuan-kemajuan materi, sejahtera, mapan. Dua-dua yang tercapai namanya mutamaddin. Jadi kalau ada orang, kalau ada sahabat saya di sini, pintar, cerdas, profesor, doktor, tapi miskin, itu namanya sudah mencapai thaqafah, belum hadarah. Kalau ada teman saya di sini kaya, ya kaya lah, konglomerat lah, perusahaannya banyak, padahal ijazahnya SD, SMP, SMA, itu namanya mencapai hadarah tapi tidak thaqafah. Kalau dua-duanya LDI mencapai membangun thaqafah dan hadarah, namanya mutamaddin, tamaddun madani. Dulu Pak Nurholis Majid dulu sering mengatakan masyarakat madani. Masyarakat yang beragama, berbudaya, berakhlak, dan sejahtera. Adil, makmur. Bukan makmur saja tapi juga adil. Bukan adil saja tapi juga makmur. Kalau makmur saja gak adil, ya sekarang ini. Ya sekarang ini. Makmur yang makmur tapi ada perusahaan yang menguasai 5 juta hektar. Ada warga NU, entah kalau ada LDI saya nggak tahu. Ada warga NU yang 1 meter aja nggak punya. Jelas sekali itu. Coba lihat daftar orang kaya 50 orang.
Ada nggak dari NU itu? Nggak ada. Kalau dari LDI ada nggak? Dari LDI ada nggak? Budi Hartono, Eka Cipta, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, ada nggak dari LDI itu? Kalau dari NU jelas nggak ada. Kalau NU itu namanya biasa namanya Solikin, Jumadi, Dulkahar, Madrais lah. Jadi sekarang sudah makmur tapi tidak berkeadilan. Yang kita harapkan adil dan itulah namanya mutamaddin. Nah, dibuktikan. Benar nggak Nabi Muhammad ini membangun masyarakat yang mutamaddin? Benar nggak? Ada dibuktikan. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Bertengkar, si sahabat tadi nempeleng. Sekali nempeleng, mati Yahudinya. Barangkali sakti nih. Biasanya dari Cirebon ya, sakti dari Cirebon, ada yang dari Cirebon ya. Mati, gak niat membunuh enggak? Mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga. Jangan masuk, mencium saja enggak. Ini merupakan proteksi Nabi Muhammad terhadap non muslim yang ada di kota Yathrib yang kemudian menjadi nama kota Madinah. Suatu ketika ada malingnya perempuan, ketangkap oleh Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata anaknya tokoh sahabat besar namanya Utsman bin Maz'un, bapaknya ini. Tokoh besar ini. Jadi gimana? Dilepas saja ya, kan nama baik lah. Menjaga nama baik keluarga, nama baik tokoh besar. Dilepas saja ya, nggak usah ditahan lah. Nabi marah besar yang mengatakan, wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah seandainya malingnya ketangkap kamu itu anak kandung saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Ini kalau gini seperti dongeng ya, seperti nggak kenyataan itu dongeng. Kayaknya nggak ada di dunia kayak gini ini. Ternyata Nabi pernah mengatakan seperti ini. Sekarang apa yang bisa kita harapkan? Masyarakat ragu dengan kejaksaan, masyarakat ragu dengan kepolisian, masyarakat ragu dengan KPK, masyarakat ragu dengan MK. Luar biasa. Terus siapa yang bisa dipercaya ini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang namanya masyarakat mutamaddin, civilized, mutamaddin, civilized. Malah Nabi setiap khutbah Jumat pasti mengatakan demikian. Dan ini biasa ditiru oleh khotib-khotib Jumat di Jakarta. Tapi saya yakin nggak ngerti maknanya itu. Pasti ngomong begini kan Nabi Muhammad. Bersabda begini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin, terus wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bunyi bareng ayo. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda madhab. Tidak boleh ada permusuhan karena beda ormas. NU dan LDI gak boleh. Tidak boleh ada permusuhan karena beda pilihan presiden. Gak boleh. Yang harus kita anggap musuh adalah siapapun. Mau NU mau DLI lah. Siapapun yang melanggar hukum. Setuju? Itu wala udwana illa 'alal zalimin. Pesan Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat, di khutbah yang kedua itu biasanya.
Ditiru oleh mubalik-mubalik. Walau udwan ila dzalimin. Entah ngerti apa enggak. Sejarahnya ngerti apa enggak saya enggak tahu. Itulah Nabi Muhammad berhasil memimpin negara yang modern. Ketika itu loh, luar biasa loh. 15 abad yang lalu ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu umat yang modern, umat yang keren, agar berperan di mana saja, kapan saja berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama, syuhudan thaqafiyan, pendidikan, syuhudan hadariyan, peradaban kebudayaan, syuhudan istimaiyan, peran sosial, syuhudan yang paling terakhir, sia-sian, perang politik. Terakhir dia penting ya, paling menarik politik ini, Masya Allah. Makanya rapat ini juga ngundang 3 calon kan, sudah datang semua ya. Saking pentingnya. Bapak sekalian, syuhudan dinian dulu pertama. Syuhudan dinian dulu. Dakwah Islam harus kita bangun dengan memajukan pemahaman agama. Kontekstualisasi agama. Jangan sekali-kali berbicara hal-hal yang sudah bersifat furu'iyah, bersifat parsial. Udahlah, mau sholat taraweh 20, mau 10, asalkan taraweh udah untung sudah. Mau usolli, nggak usolli, yang penting niat dalam hatinya. Itu namanya syuhudan dinian. Agar agama ini berperan di seluruh dunia ini. Kalau kita eksklusif, nggak mungkin kita jual agama ini. Atau kita tawarkan, nggak mungkin. Harus terbuka agama ini. Harus inklusif kita beragama ini. Supaya menarik. Dengan bil hikmah wal ma'idatil hasan. Orang luar sudah sampai ke Google, internet, medsos. Kita masih urusan jenggot atau enggak jenggot. Gamis cingkrang atau enggak cingkrang. Jidat hitam atau enggak hitam. Itu dah, ya Allah udah. Itu orang luar coba. Kita ini umat Islam semuanya sudah di ghazwul fikr. Sudah diserang dengan perang budaya, dengan Google, dengan iPhone ini. Ini luar biasa isinya. Kebaikan juga banyak. Tafsir, hadis, fikih, mukalam, tarikh, syair, semua ada di sini. Gak usah pakai kitab, ada semua. Quran dan tafsirnya, hadis dan syarah-syarahnya ada semua. Nama-nama orang ada semua. Nama-nama Imam Syafi'i, Imam Ghazali siapa, Imam Hanafi itu siapa, Gus Dur itu siapa, nama saya ada di sini. Tapi madorotnya juga sangat besar. Di YouTube ini banyak ceramah saya, banyak kan ceramah saya. Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat. Ini yang ketawa ini biasa lihat ini yang ketawa ini. Obat kuat nggak apa-apa, iklan obat kuat tidak apa-apa. Gambarnya itu yang haram itu. Yang haram dilihat gambarnya itu. Kalau hanya cari kopi obat kuat, terus nggak usah lihat gambarnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Segera beli aja, pesan. Lihat gambarnya itu yang haram, dosa besar, menjadi saksi malah. Nyun sewu. Siapa yang melihat orang yang film blue ya, orang lagi zina kok dilihat, jadi saksi di akhirat nanti. Kamu menyaksikan ya dia zina, kamu lihat kan? Misalkan begitu, enggak, orang LDI enggak ada yang lihat lah, enggak ada. Sekarang enggak ada yang lihat sekarang. Jadi madorotnya luar biasa ini. Di samping manfaatnya juga besar, luar biasa. Ada lagi provokasi terorisme, radikalisme, di sini ada. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna 'anhum sayi'atihim wa tudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keluar dari rumah, jihad fi sabilillah, kamu mati atau kamu yang membunuh, surga balasannya, sambut bidadari, cantik sudah siap pakai. Ya Allah. Makanya istilahnya jadi pengantin. Yang mau ngebom itu kan jadi pengantin. Mau nikah dengan bidadari, sudah siap pakai, udah ditunggu sudah.
Itu ayat namanya ayat khosoh, bukan ayat ammah. Ayat ammah perintah sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 kali sehari semalam. Namanya amrun ammah. Kalau ini perintah perang, kalau lagi perang. Itu ceritanya, ayat ini loh, ceritanya Madinah dikeroyok 10.000 pasukan. Dipimpin Abu Sufyan, multinasional itu pasukannya dari berbagai suku. Di Madinah orang Islam hanya 700 kurang lebih. Sampai Nabi bikin parit Khandaq. Begitu mereka datang, yang kudanya besar bisa meloncat parit. Parit diloncat kuda-kuda yang besar itu. Para sahabat banyak yang ketakutan, sembunyi di rumah. Maka turun ayat itu, walladzina ukhriju min diyarihim, keluar dari rumah, wajah udu fi sabili, berjuang fi sabilillah, wa qatalu wa qutilu, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Jadi ayat ini ayat lagi perang. Masa lagi Maulid Nabi kayak gini, lagi rapat kayak dibom. Makanya melihat ayat Quran harus tahu asbabun nuzul, konteks turunnya ayat tersebut. Dan itu ada di sini. Ada di sini. Sebaliknya juga ada di YouTube, di Google, provokasi liberal, sekuler. Apa itu agama? Kuno itu agama. Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu hormat orang tua? Apa itu nikah nurut apa kata pilihan orang tua? Kuno itu. Mau nikah pilih sendiri dong, cari sendiri. Perempuan cari pacarnya laki-laki, yang laki cari pacar perempuan. Gak usah orang tua ikut campur. Masya Allah. Kita akan menghadapi masa depan kita sendiri, bukan orang tua. Luar biasa, logikanya luar biasa. Yang akan menjalankan saya, bukan orang tua. Maka saya akan pilih jodoh sendiri. Apa itu jodoh dipilihkan? Kuno itu ada di sini. Dilihat oleh, dibaca oleh anak sampean, nggak nurut nanti anak sampean akan cari jodoh sendiri-sendiri nanti. Dan dapat jodoh satu bintang film, satu ronggel, satu PKS, PSK, maaf. Ini namanya apa? Sira' baina hadarat, class civilization, yang pernah dipidatokan oleh siapa namanya? Hamilton. Siapa namanya? Samuel Huntington di Harvard tahun 83 dia pidato. Yang akan datang adalah perang budaya, bukan perang ekonomi, bukan penjajahan ngambil kekayaan dibawa ke sana, enggak, bukan. Tapi perang peradaban, sira' bain hadarat. Dan sekarang kita sudah di tengah-tengah perang peradaban ini. Arab goncang. Arab kehilangan eksistensinya. Bangsa Arab kehilangan harga dirinya. Pertama kali dimulai di Tunis. Ada seorang tukang sayur yang miskin, namanya Abu Zaid. Protes kepada pemerintah. Di depan gedung parlemen, gedung DPR, tidak ada yang gubris, nggak ada yang meladeni, nggak ada yang melayani, nggak didengar lah pidatonya tuh. Orang kecil, tukang sayur, dia segera ambil bensin, satu jerigen, disiramkan pada dirinya, bunuh diri dengan membakar diri. Presiden Muammar Gaddafi terbunuh di gorong-gorong air, dibunuh itu di gorong-gorong air. Pindah ke Suriah sampai sekarang belum selesai. Kalau Afghanistan, Irak sudah sasaran utama dari Amerika, sudah lama itu sih. Nah ini namanya class civilization. Orang Arab yang tadinya bangga dengan agamanya, bangga dengan budayanya, bangga dengan cara sistem berpikirnya. Setelah terserang dengan cara-cara berpikir Barat, anak-anak muda Arab sudah tidak bangga lagi dengan warisan budaya leluhurnya. Sudah tidak bangga lagi dengan norma-norma agamanya. Ingin hidup bebas seperti Barat. Pemerintah presiden dibatasi 2 periode. Dulunya. Orang Arab nggak ada itu. Yang penting presiden itu bagus. Mau selama seumur hidupnya silakan. Itu setelah mereka pulang dari sekolah dari Barat itu. Ya, terjadilah Arab Spring yang sekarang bisa kita lihat akibatnya, hancur martabat eksistensi bangsa Arab. Agamanya benar,
tapi budayanya, peradabannya hancur berantakan, carut marut. Orang Arab kehilangan eksistensi. Insya Allah Indonesia tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia masalah kebangsaan dan agama sudah menjadi satu pemikiran. Sudah selesai. Kalau boleh saya dongeng, ini dongengnya orang NU ini. Maaf, ini dongengnya orang NU ini. Tahun 1914, wilayah Islam semua dikangkai oleh penjajah. Inggris menjajah Irak, Sudan, Mesir, itu Inggris. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis betul, Tunis. Italia menjajah Libya, Indonesia dijajah oleh Belanda. Khilafah Utsman waktu itu masih sentral, Khilafah Utsman. Utsman. La haula wala quwata. Tidak bisa berbuat apa-apa melihat wilayahnya dikangkangi oleh para penjajah. La haula wala rajul marid, the sick man. Khilafah Utsman orang sakit yang tidak bisa melindungi wilayahnya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, ini maka salahnya siapa undang saya? Bahasa dongengnya Hasyim Asy'ari dongengnya kalau tahun 14 Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, milik kita semua lah, milik LDI juga. Tahun 14 Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya prediksi. Ini khilafah akan bubar ini. Khilafah akan hancur ini. Maka nanti kalau khilafah bubar akan terjadi negara sendiri-sendiri. Tidak tersentral. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita pun akan menjadi negara sendiri. Negeri Jawi waktu belum ada Indonesia. Negeri Jawi akan berdiri sendiri. Kalau ya nanti sampai negeri Jawi berdiri sendiri, jangan sampai masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak semangat beragama. Sekuler, beragama tapi nggak semangat. Beragama tapi nggak ada ghirah, nggak ada semangat berjuang, nggak ada. Hanya beragama itu aja. Jangan sampai seperti itu. Maka Hasyim Asy'ari tahun 14 mengatakan jargon hubbul waton minal. Anda nasionalis harus beragama. Anda beragama harus nasionalis. Sudah selesai. Pemikiran menjadi satu antara semangat beragama dan semangat nasionalisme. Sampai Hasyim Asy'ari mengatakan man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa memati demi tanah airnya mati syahid. Sama dengan bela agama, membela negara ini mati sama dengan membela agama. Wa man khana li watonihi halalun damu. Barang siapa menjadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh. Tapi walaisa kafiron, tapi enggak kafir. Hasyim Asy'ari enggak pernah kafirin orang. Selama orang itu masih syahadat, masih sholat, enggak kafir enggak. Hanya kalau dia memang membela Belanda atau Jepang, bunuh. Tetap Islam enggak kafir, tapi bunuh, halal darahnya. Itu resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Betul, ternyata ini tolong dengarkan karena cerita begini baru saya barangkali. Ternyata tahun 1924 khilafah bubar. Sistem khilafah sejak Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat ganti Abu Bakar, sampai tahun 1924 bubar. Yang membubarkan adalah seorang ideolog sekuler Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk. Ata itu guru bangsa lah, guru bangsa Turki. Membubarkan khilafah. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Ganti republik, negara republik nasional Turki modern sekuler. Nama tidak boleh terlalu Arab. Kita bukan orang Arab. Gak boleh nama Muhammad, gak boleh Mehmet. Khadijah Cetice. Ayub Eop. Ali Alija. Pokoknya kita ini bukan orang Arab. Jadi nama gak boleh Arab. Itu kata Mustafa Kemal Atatürk. Adzan tidak boleh bahasa Arab. Di Ankara, ibu kota yang baru pindah dari Istanbul, setelah jadi Republik Turki,
Adzan pakai bahasa Turki. Gambar-gambar khilafah, khalifah gak boleh dipasang. Apalagi gak boleh sholat pakai sound system. Yang paling lagi membubarkan Wizaratul Haji wal Auqaf. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan. Seperti kita Menteri Agama lah, Kementerian Agama. Itu yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Orang Turki mau haji silahkan, tapi negara nggak ngurus, haji sendiri sana. Sejak tahun 24 sampai tahun 75 baru ada lagi, walaupun bukan kementerian ya, tapi adalah yang mengurusi agama sudah mulai ada lagi. Kalau sekarang sudah lebih maju lagi. Ini Turki sekuler. Turkinya jadi negara yang lain. Yang Mesir, Sudan, Italia, Libya, Tunis, Aljazair, Suriah yang masih dikangkangi penjajah gimana? Kehilangan pemimpin, masih di bawah penjajah. Maka pada tahun 30 pertama kali orang Arab mendirikan partai politik nasionalis untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Pendirinya namanya orang Damaskus, beragama Kristen Ortodok. Namanya siapa? Michel Aflaq. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar dengan semangat nasionalisme lawan itu penjajah. Dari Syria Abdul Karim Qasim, dari Irak Hasan Bakar, dari Mesir Muhammad Najib, dari Sudan Ja'far Numeri, dari Tunis Habibur Ghaibah, dari Libya Abdus Salam Jalud, dari Aljazair bin Bella Syadli bin Jadid. Walhasil dari Suriah Abdul Karim Qasim. Itu pemuda-pemuda Arab digembleng semangat nasionalisme untuk melawan penjajah. Udah tahun 36 orang Islam baru ngeh. Orang Islam baru ngeh. Islam harus bangkit ini. Ini partai yang ada ini nasionalis sekuler ini. Kita harus bangkit orang Islam. Berdirilah partai Ikhwanul Muslimun. Tahun 36. Yang mendirikan namanya Syekh Hasan Al-Banna Al-Azhar. Ulama Al-Azhar. Moderat. Gak radikal enggak, moderat. Tahun 40. Ada aktivis pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya Perdana Menteri An-Najrasi. Hasan Banna marah besar. Bukan ini yang saya maksud Islam bangkit. Bukan cara-cara teror, cara-cara irhab. Membunuh orang seenaknya. Bukan itu cara berjuang. Kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Itu kata Hasan Al-Banna. Betul, 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, gantinya. Dan makanya LDI juga harus hati-hati gantinya ini. Kalau berganti pengurus harus hati-hati. Gantinya Ikhwan Muslimun namanya Sayyid Qutb, bukan Al-Azhar, jurnalis keluaran Cairo University. Beliau menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Diterjemahkan di Indonesia Petunjuk Jalan Kebenaran. Isinya, ini rinci saja isinya. Kalau nggak rinci 1 semester ini kira. Oh iya. Yang datang dari luar Islam jahiliyah. Kapitalisme jahiliyah. Sosialisme jahiliyah. Komunisme jahiliyah. Nasionalisme jahiliyah. Jadi menurut Sayyid Qutb, hubbul waton minal jahiliyah, bukan minal iman. Mulailah Ikhwanul Muslimun radikal. Tahun 65 mencoba kudeta. Jamal Nasir kudeta gagal. Maka pemimpin-pemimpin Ikhwan digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square. Sayyid Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Husain Hudaybi, Umar Tilinsani digantung, ditonton rakyat di Tahrir tahun 65. Ikhwan dilarang. Lahir gerakan yang lebih radikal daripada Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Mereka mengkafirkan semua orang. Syekh Al-Azhar kafir. Ulama-ulama sufi, torekot-torekot kafir.
yang bukan seperti mereka, yang tidak mengidolakan khilafah, yang tidak memperjuangkan sistem khilafah, kafir. Mereka sudah membunuh Menteri Agama Husain Az-Zahabi, wartawan senior Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Itu namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Oleh Hosni Mubarak mereka dihabisin, tapi ternyata tidak habis. Banyak yang lari ke Afghanistan. Kebetulan Afghanistan diserang oleh Soviet tahun 80-an. Mereka lari ke Afghanistan, mendirikan Al-Qaeda. Al-Qaeda masih agak mendingan, sasarannya non-muslim. Lahir pula yang lebih radikal dari itu, namanya ISIS atau Daulah Islamiyah Iraqiyah dan Suriah, yang mendirikan namanya Mus'ab Zarqawi, anak umur 22 tahun yang hidup domisili di Tel Aviv. Mus'ab Zarqawi terbunuh, diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, namanya Awad Al-Badri, nama aslinya Awad bin Ibrahim Al-Badri. Dan itulah radikalisme dalam Islam. Memang iya kita akui dalam Islam. Dan datang ke Indonesia melalui jaringan-jaringan teroris yang sudah ada di Indonesia. Dan jaringan itu berhasil melalui iPhone ini, melalui jaringan medsos ini. Mudah-mudahan kita yang moderat ini, NU, Muhammadiyah, LDI, sebagai pilar bangsa Indonesia. Malah saya waktu muktamar di Jombang tahun 2015 melemparkan ide Islam Nusantara. Bukan mau ganti Islam, enggak. Islam Nusantara artinya Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya menjadi lestari, Islamnya menjadi kuat karena di atas budaya. Tidak bertentangan antara Islam dan budaya, kecuali kalau budaya jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, minum-minuman keras, seks bebas, itu jelas kita tolak. Tapi kalau budaya yang bersifatnya tradisi kemasyarakatan, tidak bertentangan dengan Islam, kita terima. Justru kita isi sebagai media dakwah Indonesia. Islam di Indonesia, Islam di Indonesia. Contoh, orang Jawa dulu sesajen, nasi sekepel, taruh pojok rumah. Kiai tanya, apa ini? Sesajen Kiai. Untuk apa? Ngusir roh jahat, dedemit, tuyul, lari dari rumah saya lah. Kamu kan kaya, potong kambing satu, masak beras, nasi 25 kilo. Nurut dia, potong kambing satu, nasi jadi 40 piring, gulanya 40 piring, lauknya ya. Lapor Kiai, sudah siap 40 piring, nasi dan lauk. Taruh di pojok rumah mana? Taruh di bawah pohon besar mana? Ditaruh di pintu gua mana? Kata Kiai, bukan ditaruh di pojok rumah atau di bawah pohon gua, pintu apa? Gua bukan. Dimakan oleh orang fakir miskin, terutama teman-teman Anda. Sebelum makan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi paham, alhamdulillah. Itu yang saya maksud Islam Nusantara. Itu sebagai Islam Nusantara itu. Itu Islam Nusantara. Nah, Sunan Kudus Syekh Ja'far bin Utsman Al-Hamadani melihat orang sudah masuk Islam, orang baru masuk Islam, melihat sapi disembelih masih sakit hatinya. Karena sapi itu menurut orang Hindu muqaddas, maha suci lah sapi itu. Nah, Sunan Kudus beri fatwa, orang Demak, orang Pati, Kudus sekitarnya tidak boleh korban pakai sapi. Pakai apa? Kerbau. Kerbau itu di Quran nggak ada. Yang ada di Quran itu onta, sapi, kambing. Sunan Kudus menfatwakan korban kambing dan kerbau, nggak pakai sapi. Ya Allah, itu istihadnya Sunan Kudus demi mengharmoniskan antara agama dan budaya. Satu lagi contoh, orang Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Vairya, Waisa. Kata-kata ingsun hanya untuk raja. Ingsun. Kita orang kecil juga boleh nih. Kaulu alit, hamba kecil. Nah, kiai ngajarkan agama Islam. Usolli fardhu dhuhri
niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Itu orang Jawa kaget. Seumur-umur gak pernah mengatakan lapal ingsun. Kalau tidak masuk Islam gak akan bisa ngomong ingsun sampai kiamat, kurang 2 hari gak bisa. Akhirnya orang Jawa berbondong masuk Islam karena ingin ngomong ingsun. Tuh dakwanya para wali. Walhasil dakwah namanya bil hikmah, itulah yang saya maksud Islam Nusantara. Insya Allah Islam di Indonesia tidak akan terpengaruh dengan Arab Spring, tidak akan terpengaruh dengan class civilization, tidak terpengaruh oleh sirat bainal hadarat yang dicanangkan oleh Samuel Huntington, guru besar politik dari Harvard itu. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Selamat bermusyawarah, selamat bekerja berdakwah. LDI ila yaumil qiyamah ala barakatillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairan Kiai atas nasihat-nasihatnya, pemaparan-pemaparannya yang menarik. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Kiai, saya tidak akan mengambil suatu kesimpulan, Pak ya. Kalau saya menyimpulkan, ceramahnya Kiai ini kualat, Pak. Tapi yang jelas bahwa Islam itu tidak hanya membicarakan tentang akidah, syariah, tapi peradaban. Bagaimana hubungan antara sesama manusia bisa terbangun dengan baik. Nah, harapan kita, NU, Muhammadiyah, LDI dan lain sebagainya bisa rukun, kompak dan sejahtera. Baiklah Bapak sekalian, walaupun suasananya sudah sampai akhir, Kiai, kira-kira kalau ada yang mau bertanya, monggo ya. Tapi kita batasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak silakan bertanya ketika kami tunjuk, Pak. Kita mulai dari sebelah kiri kita, Pak. Silakan. Panitia, mic-nya. Dari sebelah kiri, Pak. Silakan yang bertanya. Dan jangan yang diingat obat kuatnya tadi, Pak ya. Itu jangan itu. Udah itu disimpan saja dalam handphonenya. Yang sebelah kiri. Oke. Yang tengah 1. Yang sebelah kanan 2. Oke Mas, silakan disebutkan namanya, dari mana, silakan bertanya ya. Syukur-syukur seperti apa yang telah disampaikan oleh Kiai. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damra Soleh Lubis, asal dari Banda Aceh, tepatnya Aceh Besar, DPD Aceh Besar. Ketua DPD Aceh Besar. Yang saya akan tanyakan, Pak Yai, kenapa kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu masih sering timbul bahasa Wahabi? Saya sendiri kurang paham sih, cuma sering saya dengar kamu Wahabi, kamu Wahabi. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan. Yang kedua silakan. Sebelah sana Mas, nah tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat Al-Munawar. Alhamdulillah Pak, kami di sini warga LDII, nama saya Ahmad Juwadi dari DPD LDI Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Ya. Terima kasih atas pencerahan panjenengan Pak, luar biasa. Ini kalau pencerahan semacam ini 4 satuan kredit semester Pak. Luar biasa. Terima kasih atas pencerahan panjenengan. Nah, panjenengan tadi sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang bahwa untuk menuju pada masyarakat madani tentunya kita harus bersinergi. Yang arahnya adalah menuju masyarakat yang bukan hanya cukup makmur tapi adil dan makmur.
Pertanyaannya, bagaimanakah teknik dan cara untuk mengarah pada suatu masyarakat yang madani? Terima kasih Profesor, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, memberikan umur panjang kepada panjenengan dan selalu sinergi antara LDI dan Nahdlatul Ulama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Sebelah kiri tadi, sebelah kiri mana? Ibu-ibu. Ayo Bu, silakan Bu. Panitia. Ya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Wabula, asal dari DPW Provinsi Maluku. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi sudah banyak kita mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai, sungguh sangat menarik dan menggugah hati kita semua bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara. Tapi saya ingin penjelasan ketegasan lagi dari Bapak. Kita tahu bahwa di Indonesia ini bisa dikatakan ada 3 organisasi besar. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang pertama NU, Muhammadiyah, dan juga LDI. Bagaimanakah dari ketiga organisasi ini bersama dengan organisasi yang lainnya membangun kekuatan secara bersama-sama, mempertegas kembali keteguhan dari Bapak untuk bersama kita membangun negara ini, kita menjaga kebersamaan, kita membangun bangsa dan negara sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga, terjamin dengan baik selamanya. Demikian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo ya. Terima kasih. Penanya pertama, apa itu Wahabi? Wahabi adalah cara berpikir atau ideologi yang disebarkan yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd, yang sekarang Riyadh dan sekitarnya Najd itu. Beliau mendukung gerakan Gubernur Muhammad Al-Saud yang ingin memisahkan diri dari khilafah Turki. Jadi Gubernur Najd, Nabi Muhammad Al-Saud mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri berpisah dari khilafah Turki menjadi Gubernur Najd. Didukung oleh ulama Nabi Muhammad bin Abdul Wahab yang cara berfikirnya adalah purity, ingin membersihkan Islam dari bid'ah, katanya gitu. Semua yang tidak dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya namanya bid'ah. Itu yang kita beda, terutama NU beda dengan ini. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan tidak ada zaman Rasulullah. Ilmu tajwid, baca Quran, itu baru ada tahun 224. Yang menggagas ilmu tajwid namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Namanya ilmu nahu baru ada sejak Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh tahun 180-an. Yang namanya titik, ba titik 1 di bawah, titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di tengah, hak non titik, kho titik di atas. Itu yang bikin namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Yang namanya harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun baru ada dibikin oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 170. Yang bikin ilmu nahwu, yang bikin ilmu balaghah baru ada ketika Imam Amr bin Ubaid bikin ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu kalam teologi baru ada ketika Wasil bin Atha mendirikan madzhab Mu'tazilah, lahirlah madzhab Asy'ari setelah itu tahun 234. Walhasil semua ilmu itu lahir setelah zaman Nabi, lahir ketika zaman tabi'in, bahkan tabi'in. Ilmu fikih itu boleh ada sejak Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, baru ada ilmu fikih. Ayo ilmu apa lagi? Ayo tanya ilmu apa lagi?
Ilmu apa saja lahir setelah Nabi Muhammad. Tafsir, baru ada tafsir komplit 10 jilid Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Hadis dikumpulkan baru ada ketika Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari wafat tahun 256. Walhasil kami dari NU beda dengan Wahabi. Kenapa? Kalau semua yang dianggap bid'ah, apa yang tidak ada zaman Rasulullah, ilmu semuanya bid'ah. Kalau gitu ilmu semuanya bid'ah semuanya nih. Padahal ilmu itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat, baru ada ilmu. Jangan kan ilmu, huruf ada titiknya tuh loh, baru ada tahun 59, baru ada titiknya. Tadinya nggak ada titiknya tuh deh. Ba, ta, nun, ya sama, jim, ha, kho sama, dal, zal sama. Apa bisa baca kita? Harokat, fathah, dhamma, kasroh baru ada Imam Khalil yang bikin tahun 170-an. Ilmu tajwid, baca Quran kalau pakai ilmu tajwid dosa. Baca Quran kalau nggak pakai ilmu tajwid dosa. Baru ada ilmu tajwid tahun 224. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi menurut kita ulama, ilmu harus kita pelajari, harus kita dalami dalam mencapai kebenaran dalam beragama, bukan bid'ah. Jadi tidak semua yang ada zaman Rasulullah itu bedanya kita dengan Wahabi. Menurut Wahabi, apa saja yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Kalau menurut NU tidak. Kalau itu memang kebaikan untuk mencapai kebenaran, media dakwah Islam justru malah harus kita lakukan. Seperti pengembangan ilmu pengetahuan. Yang penanya kedua dan ketiga sama. Bagaimana caranya kita membangun masyarakat mutamaddin? Ya, Quran menegaskan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Membangun masyarakat mutamaddin adalah pertama membangun ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak mungkin menjadi umat yang keren, umat yang bermartabat. Setelah berada ilmu pengetahuan baru fayu'minu bih, kita perkuatkan iman kepada Allah setelah berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian kita membangun kesejahteraan. Ini agak sedikit. Manusia punya hawa nafsu. Punya apa? Ada dua. Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi presiden. Itu ghadabiyah namanya. Saya harus jadi pemimpin, komandan, imam, direktur. Ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, bukan nafsu ghadabiyah, ganti namanya himmah, cita-cita. Apa namanya? Saya ingin jadi anggota DPR, saya ingin jadi ketua umum LDI. Tujuannya begini. Itu namanya himmah. Nabi Muhammad orangnya himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Suatu ketika dirayu oleh pamannya, Muhammad berhenti dulu dakwahnya ya. Kamu akan diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal. Berhenti dulu ya, nanti kalau udah tenang baru dakwah lagi. Kira-kira orang DI gitu kan gimana kira-kira? Langsung berhenti ya. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah paman, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu enggak LDI? Gitu tidak? Itu namanya himmah namanya. Ayo bunyi bareng. LDI harus menang. LDI harus menang. Himmah namanya. Bukan nafsu ghadabiyah. Apa namanya? Himmah. Dah, ringkas saja. Ini psikologi sebenarnya. Psikologi ini. Ilmu jiwa Islam. Yang kedua, syahwatiyah. Saya harus orang kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah mewah, mobil mewah, hidup enak, makan enak, tidur enak, istri cantik. Cukup satu tapi. Satu rasa 4. Daripada 4 rasa 1. Itu nah. Saya harus jadi orang kaya. Itu namanya
nafsu syahwatiyah. Apa? Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya kaya, fakir miskin saya bantu. Zakat, infak, sodakoh, jariah, wakaf, hibah, nazar. Kiai-kiai yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Madrasah-madrasah, musola, masjid, saya bangun. Baik nggak itu? Baik nggak itu? Baik. Namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Makarim kemuliaan, adzaim prestasi kebesaran harus raih dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Sayyidina Utsman, sahabat padahal. Syekh Abdul Qadir Jilani, waliullah, orang Baghdad, suatu hari ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i di daerah Fustat, Kairo, melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, kaya, dermawan. Kalian wali bukan? Kaya tidak? Dermawan pelit? Wali bukan, kaya tidak, pelit. Untuk apa hidup ini? Mati aja lah. Ya kalau nggak wali, kalau nggak ulama, ya dermawan gitu loh. Kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang mukmin jangan sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Itu Quran itu. Jadi kita mati, anak cucu kita harus kaya, mewarisi harta dari saya kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di kitab Zabur, begitu pula di kitab Quran, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, boksit, mining, biji besi, uranium, titanium, apalagi emas, berlian, gas, minyak untuk orang-orang yang saleh. Nyatanya NU miskin-miskin, LDI ya barangkali ya, sama. Mustahikin lizzakah, bukan muzakin, dosa lu. Jadi kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah. Antumul a'laun, kamu harus di atas, menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang beriman. Maka menang itu wajib, kaya itu wajib, kalah itu dosa, melarat itu dosa. Ayo bareng-bareng. LDI harus menang. LDI tidak boleh kalah. LDI harus kaya. LDI tidak boleh melarat. Terima kasih. Demikianlah Bapak sekalian, memang semangat kiai sama semangatnya tentara polisi beda. Kalau yang tadi kiai NKRI harga mati. Kalau sekarang LDI harus kaya, LDI harus menang. Tapi yang istrinya tadi gimana kiai? Soalnya ini ada masuk WA, nanya kiai itu istrinya berapa katanya. Tapi untuk sementara mungkin saya yang menjawab, istri 1 rasa 4. Demikianlah Bapak dan sekalian, acara kita hari ini memang kalau kita ikuti tidak akan ada henti-hentinya ini ya. Bapak Ibu semangat, Kiai semangat, tapi kita dibatasi dengan waktu. Apabila di dalam memimpin acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan sekalian, sekali lagi saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. NU itu. NU. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami serahkan pada MC. Mohon berkenan kepada Kiai Haji Agil Sirot untuk menerima cenderamata dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang akan diserahkan Bapak Ketua Umum DPP LDI Bapak Kiai Haji Kriswanto Santoso. Tes. Bapak sekalian dan ibu-ibu, saya masih teringat tahun 2012. Beliaulah yang mempelopori membuat MOU antara NU dan LDII. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Kiai. Terima kasih, kenang-kenangan ini merupakan tanda kuatnya ukhuwah antara NU dan LDI. Kami mohon sekalian untuk foto bersama.